Satu enak mas dari nggak tahu mas, yang beliin temen gue mulu. Kalau liburan anak sekolah bus rame mas. Iya. Alhamdulillah ya mas di barat. Iya. Ya sebeginilah mas. Ada adik angkat gue di sini mas. Katanya pihak Hino udah speak up. Pihak Hino membenarkan kalau bus tidak dalam posisi rem. Lah iyalah mas, lu tahu logika nggak mas? Apa namanya? Pasti nggak? 1+1 berapa mas? 2 kan? Kira-kira kalau ada yang bilang 1+1 3, lu percaya nggak mas? Nah, kita nggak percaya mas, makanya kita speak up gitu. Tadi ada yang nge-DM gue, mas postingan lu ralat, ntar lu diketawain mekanik Hino gitu. Di mana-mana rem kalau kompresornya bocor, selangnya pecah, dia bisa ngelinding, kan tolol ya. Lu tahu nggak sih angin itu kalau apa namanya, kalau ada bermasalah di yang disebutin tadi, itu dia malah ngunci mas tromol nih. Lu tahu tromol kalau kunci kayak gimana nih? Tahu nggak tromol kalau kunci kayak gimana nih? Lu pelek motor, lu punya motor kan? Nah, pelek lu selipin pipa besi mas, terus lu gerakin bisa nggak? Nah, kayak gitu mas. Jangan lu samain sama zaman pakai minyak apa namanya, minyak rem, pakai selang tuh tarikan, krek, ya. Jangan gigitnya dikopel, itu bisa mas ngeloyor. Nah begitu bakal nyeret mas. Lah itu lu tahu. Makanya semua insan bis kemarin pada protes soal keterangan KNKT. Cuman karena banyak mania pakar-pakar dadakan, jadi kayak nyelepet ini bibirnya, susah dibilangin. Tuh Mas Antoni udah bikin konten. Mas gimana menurut Mas Rian? Nah itu lu besok tonton konten gue besok di itu Wang Likin. Mana Wang Likin? Ya Allah, gimana kabar bos? Besok lu tonton ya. Gue tadi bikin postingan dikit. Gue 2 kali bikin video mas, banyak orang gagal paham. Entah karena kemampuan membaca kalian yang kurang atau gue yang terlalu expert dalam menulis. Nggak ngerti juga gue. Ya kalau rusak logikanya menurut lah mas, lu tahu kejadian 121 dulu pas macet di Bawen. Macet posisi turunan, tromol kekunci, udah posisi turun, ditarik derek kagak mau jalan mas, dereknya malah ngejengkang. Akhirnya ngandorin servo dulu, ya. Konten di mana? Besok masa jam segini gue ngelepas. Ini baru di render video. Udah belum itu? Itu aja mas kasih tahu mas. Spill. Masih 98%. Udahan nih. Kasih informasi. Kita mana? Mama doakan Anda segera pulih pulang. Amin. Amin. Sama mas, gue juga baru lagi pemulihan. Apaan Semarang mas? 2-3 hari lagi kali mas. Nunggu badan gue agak fit dulu. Kalau pas saya nggak geledak gitu. Gue jarang mas sakit. Gue nggak sakit emang bener-bener lagi butuh bed rest. Mas konten off the record dong. Udah banyak pengkhianat. Ada mas salah satu akun FB getol bela KNKT udah pernah jelek. Nah berarti kan lu tahu kan kualitasnya orang yang suka jelek-jelekin gue kayak gimana aslinya. Ya kayak gitu kualitasnya orang yang suka jelek-jelekin gue ya kayak gitu itu model. Susah mas ngasih tahu lalat kalau sampah itu bau. Ngasih tahu sampah kalau mawar wangi, parfum wangi itu susah. Sampai lalat kok sampah lalat ngasih tahu lalat kalau mawar itu wangi itu susah mas. Dia tetap aja nongkrongnya di tempat sampah begitu lah. Malah tunggu videonya ngantuk mas. Terus salam yuk.
cuman video speak stitch doang mas. Mana aja mas baru latih live. Kenapa lu rindu kangen? Ambil gue jaga tengah. Mas Arkan senggol dong yang jadi lah Arkan mah gua rasa nggak salah mas, mungkin bahasa penyampaiannya dia aja. Arkan orangnya baik mas, baik, sangat mencintai dunia transportasi gua. Mungkin dia yang dimaksud dia sulit itu emang karena butuh niat mas, bukan butuh tenaga tapi butuh niat. Jadi nggak ada istilahnya handrem itu nggak sengaja kesenggol terus lepas tuh nggak ada. Mau di DM-in gak mas akunnya, dia orang lembaga KNKT juga. Ya nggak usah mas, gue yakin hidup dia lebih susah dari gue. Gue susah nih saat ini, tapi gue yakin hidup dia jauh lebih susah dari gue. Makanya hidupnya dipakai buat ngebenci orang mas, kan buat ngerefleksiin kegagalan dia mas. Ada lagi di status sampean yang komen bilang gini, SOP dari Hino harus ada 4 pengganjal bis. Lah iya, sejak kapan APM ngasih SOP kudu ganjil ban bis? Berarti dia nggak pede dong sama rem dia. Jangan terburu-buru sampai kita ingat undang skema. YouTube kok sepi mas? Iya, gue benernya mau libur mas sebulan ini, nggak YouTube nggak apa, pengen masa tenang. Cuman ya karena ada masalah Pak Romiani ini, gue jadi nggak tega aja mas, makanya gue speak up sama teman-teman. Ya kita kan nggak mungkin mau nentang negara ya kan, nggak mungkin mau nentang sistem. Tapi seenggaknya kalau sistem itu bisa jadi konsumsi publik dan banyak diamati atau dibahas oleh masyarakat, kan mereka mau nggak mau jadi harus ngebahas mas. Itu yang lagi kita kejar. Secara hukum untuk bisa selidiki secara menyeluruh kan harus ada tersangkanya dulu, karena ada korban. Kalau nanti terbukti mas, gue tanya dasar dia tersangkanya apa? Oke lah fine, gue paham mas, setiap ada orang posisi korban meninggal ya kan harus ada tersangka. Oke, gue fine, itu masalah itu gue nggak jadi masalah. Cuman dasarnya apa yang dijadikan tersangka itu Pak Romiani gitu, gue tanya. Lu bisa jawab itu nggak? Coba jawab. Gue juga tahu mas, setiap ada pembunuhan, ada apa itu ada tersangka, ada saksi, ngerti gue, saksi dulu lah baru tersangka. Kalau tersangka kan berarti udah naik tuh, udah naik pangkatnya ya kan. Kenapa yang dipilih jadi tersangka Pak Romiani, gue tanya. Kita kalah ya kemarin. Yang kalah kita apa? Grup D. Mas di enak mas dong saya emang. Beda lagi. Indra Jaya Semarang, makanya gue malas ngeladenin yang begitu-begitu mas. Lu ribut sama orang-orang kayak gitu nggak nambah pinter mas, malas. Karena kelalaian mas. Lalainya dia apa gue tanya. Besok mampir full track sini mas ngopi. Lu apa nih? Undang gue ke track, undang tuh ke rumah apa kemana? Ke PT orang lu main undang-undang aja. Jangan ke tengah lagi, ke pinggir. Abang awak baru muncul nih. Iya. Dasar lalainya apa gue tanya. Mas tahu gue ya kalau kepolisian bikin KUHP atau apa, lalai itu ya. Wah, Amri nerobos lampu merah, kecelakaan, der. Lalai nerobos lampu merah. Berarti ada bentuk pelanggaran yang dia lakukan kan. Nah, gue tanya, Pak Romiani itu lalainya apa? Mungkin karena dia drivernya mas lah. Kalau alasannya kayak gitu, lu punya rumah mas, lu keluar rumah lu lupa lu kunci, rumah lu kemalingan, malingnya 2, bunuh-bunuhan di dalam, 1 yang malingnya 1 kabur, lu udah tersangka mau nggak? Kirim lagi aja nggak apa-apa. Ya karena penanggung jawab bis itu secara personal supir bis yang bertugas. Lah iya, dia ngelakuin tanggung jawabnya dia kok. Emang dia nggak ngelakuin tanggung jawab dia mas? Tanggung jawab dia apa? Dia ngerawat armada. Sebelum dia turun dia nge-handrem tuh, nggak mungkin bis itu nggak di-handrem. Dia udah ngelakuin kewajiban dia dan tanggung jawab dia. Terus tanggung jawab apa yang dipertanyakan? Lu temenan ini lagi melihat. Temenan online ini Temenan aja. Bukan sistem hukumnya yang harus dirubah mas, tapi logika kalian, sudut pandangnya yang harus dirubah.
Ayo di sini nih.